Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa perceraian dalam Islam itu bila didasari oleh alasan yang dibenarkan, maka perceraian itu suatu hal yang mubah, suatu hal yang dibolehkan. Bahkan dalam beberapa kondisi perceraian itu bisa jadi disunnahkan, yaitu bila dipertahankannya pernikahan itu lebih banyak mendatangkan mafsadah dibanding maslahah. Mafsadahnya lebih dominan dibanding maslahah dari pernikahannya. Maka dalam kondisi ini suami disunnahkan, dianjurkan untuk menceraikan istrinya kalau memang pernikahan itu hanya atau lebih banyak mendatangkan mafsadah, kerugian. Tentu pernyataan saya mendatangkan kerugian ini bukan hanya kerugian materi, karena pernikahan itu bukan bisnis, bukan perdagangan. Tetapi maksudnya adalah kerugian secara tinjauan akhirat. Lebih sering, lebih banyak, lebih dominan menjatuhkan keduanya dalam perbuatan dosa. Istri tidak lagi mematuhi, lebih sering melawan. Suami juga sering merasa tidak mampu menegakkan tanggung jawab sebagai suami, membentengi istri dan keluarganya dari perbuatan dosa, tidak mampu menunaikan hak-hak istri dengan seutuhnya. Demikian pula sebaliknya. Maka dalam kondisi ini dianjurkan daripada mereka kedua belah pihak itu terjatuh dalam banyak dosa, maka lebih bijak bila mereka mengakhiri pernikahan tersebut dengan perceraian yang baik-baik. Fa'imsakun bima'rufin atau tasrihun biihsan. Fa'imsakun bima'ruf, kalau memang pernikahan itu dirasa baik, maka pertahankanlah rumah tangga itu dengan cara-cara yang baik. Muliakan istrimu, tunaikan haknya, tegakkan perintah Allah dalam rumah tanggamu. Kalau memang dirasa tidak mampu, tasrihun bi ihsan, lepaskan istrimu agar dia menikah dengan lelaki lain. Dan proses melepas istri tersebut dengan cara-cara ihsan, dengan cara-cara yang baik. Tidak ada dendam, tidak ada emosional, tidak ada kebencian ataupun permusuhan. Betul-betul keputusan untuk bercerai itu dasarnya, alasannya adalah alasan agama. Sehingga sebagaimana dulu menikah, ikatan pernikahan diawali dengan cara-cara yang baik, tanpa menebar kebencian dan permusuhan, maka demikian pula pernikahan idealnya, sekali lagi idealnya, diputuskan dengan cara-cara yang terhormat. Hak-hak istri ditunaikan seutuhnya, tanpa membuka lembaran permusuhan, kebencian, apalagi membuka lembar baru dosa-dosa, berupa makian, fitnah, tuduhan, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Karenanya dahulu sebagian salaf mengatakan, berpesan, kalau engkau ingin menikahkan putrimu, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa. Kalau dia menikah, maka dia akan nikah dengan cara-cara yang baik. Kalau memang dia memutuskan untuk bercerai, maka dia pun bercerai dengan cara-cara yang baik. Dinikahi untuk dimuliakan. Kalaupun terpaksa harus diceraikan, maka diceraikan dengan cara-cara yang baik pula. Karena perceraian itu bukan hal yang tabu bila memang ada alasan yang dibenarkan. Bahkan Nabi saja pernah bercerai. Nabi saja pernah menceraikan sebagian istrinya. Sahabat pun juga demikian. Namun tentu keputusan perceraian ini bukan karena emosional, dendam, perebutan kepentingan materi, tetapi alasan semuanya adalah karena mempertimbangkan keutuhan takwa, tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah tangga. Karena rumah tangga dibangun bukan untuk membangun kerajaan dunia, dinasti bisnis, tidak sama sekali. Tetapi rumah tangga dibangun untuk bersama-sama meletakkan pondasi-pondasi istana di dalam surga, baiti jannat. Bukan hanya membangun rumah tangga di dunia, tetapi untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, bukan hanya semasa hidup dunia, tetapi juga hingga kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, baiti jannati. Rumahku yang sejati adalah rumahku yang ada di surga kelak. Subhanallah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.